Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok CGB Angkatan 7 akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual paket 2.3. Perkenalkan, nama saya Dewi Susilawati sebagai observer, kemudian ada Bu Dewi Kristiawening sebagai coach, kemudian ada Bu Purwani sebagai coach. Selamat menikmati. Selamat pagi, Bu Dewi Kristiawening. Selamat pagi, Bu. Iya, apa kabarnya hari ini? Kabarnya baik, Bu. Hari ini cukup baik Iya, dan ya alhamdulillah. cuaca juga cerah. Iya, ya hari ini cerah ya Mbak ya. Iya, Eh, Bu. Hari ini kita akan mengadakan coaching ya, Bu ya. Betul, betul, Ibu. Kita Iya. akan mengadakan coaching. Apakah nanti ketika Bu Dewi Kristiawening melakukan coaching sudah ada rubrik penilaiannya? Sudah, Ibu. Saya menggunakan alur tirta nanti, yaitu identifikasi, kemudian eh, tujuan dulu, Ibu, tujuan dulu, kemudian identifikasi dan rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab. Seperti itu, Ibu. Jadi menggunakan alur tirta nanti sesuai dengan permasalahannya Ibu Perwani, seperti itu, Bu. Oh iya, baik. Berarti menggunakan alur tirta ya, Bu ya. Ya, Kemudian apakah dalam coaching nanti yang ingin Bu Dewi kembangkan itu nanti apa, Ibu? saya ingin mengembangkan kompetensi coaching, yaitu dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Seperti itu, Ibu. Oh iya. Berarti nanti akan memberikan pertanyaan yang berbobot begitu ya. Iya, Bu. Kemudian indikator apa itu yang kalau sudah melakukan coaching nanti indikator ketercapaian dari tujuan itu nanti seperti apa, Ibu? Indikator dari ketercapaiannya itu sendiri nanti adalah bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach dari hasil dari saya mendengarkan aktif dari permasalahannya si coach tersebut. Seperti itu, Bu, indikatornya. Oh iya, terima kasih Bu Dewi. Sudah cukup jelas. Sekarang silakan Bu Dewi untuk melakukan coaching dengan Bu Purwani. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih waktunya. Saya mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bu Purwani. Selamat siang juga Bu Dewi. Iya, bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Oke, suasana hati sedang sudah tenang ya Bu ya? Ya, alhamdulillah sudah Bu. Oke, coba Bu duduknya dibuat rileks dulu. Sudah rileks apa belum duduknya? Kita buat Sudah rileks Bu, ini dulu. sudah rileks sekali ini. Iya, oke. Ibu Purwani, kemarin Bu Purwani sempat mencari saya, seperti itu ya Bu ya. Kira-kira ada apa ya Bu? Iya, begini Bu, saya ingin bercerita atau curhat tentang kondisi yang saya alami di lembaga saya, Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Baik, saya akan menjadi pendengar Iya, yang baik untuk panjenengan. Ibu, sebelum kita mulai percakapan kita tentukan dulu tujuan dari percakapan kita ya Bu ya. Kalau ini tadi iya Bu Bu. Purwani akan curhat atau menceritakan masalahnya, berarti berupa masalah, sehingga nanti tujuan daripada percakapan kita ini adalah bagaimana Bu Purwani menemukan solusi dari masalah yang saat ini Bu Purwani sedang hadapi. Seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Baik, tujuan kita adalah mencari solusi dari permasalahannya Ibu Purwani. Seperti itu Bu ya. Iya Bu, siap-siap. Oke, lanjut. Kira-kira permasalahan apa yang saat ini Bu Purwani sedang hadapi?
Bisa diceritakan? Yang saya hadapi itu tentang keamanan anak-anakku. Jadi Ya. keamanan anak-anak ketika mereka bermain di luar. Mm-mm. Karena posisi halaman itu berdekatan dengan jalan raya. Kemudian di lembaga saya belum mempunyai pagar pembatas jalan. Oh, seperti Sehingga itu. anak-anak itu ketika bermain di halaman berlarian ke arah jalan raya yang sangat ramai dengan kendaraan sepeda roda 2, roda Mm-mm. 4. Selain itu juga bercampur dengan kondisi anak-anak SD yang berlalu lalang, Bu. Ya seperti itu ya Bu. Jadi permasalahannya adalah tentang keamanan anak karena panjenengan mengajar di TK, jadi keamanan anak itu memang harus menjadi sesuatu Seragam. yang sangat-sangat berharga sekali gitu ya Bu ya. Oke, selanjutnya Iya. jika Bu ini misalkan permasalahan yang Ibu hadapi saat ini atau apa yang namanya permasalahan yang Ibu hadapi saat ini hilang, ya kan Bu? Kira-kira Iya. apa yang ingin Ibu capai? Jika masalah itu teratasi, pastinya membuat diri saya tenang. Ketika istirahat itu, saya tidak harus istilahnya menjaga terlalu ketat untuk anak-anak. Dengan misalkan ada pagar di situ, anak-anak bisa lebih aman, istilahnya aman. Kemudian guru juga menjadi lebih tenang dan orang tua pun pastinya akan merasa lebih tenang karena anak-anak terjaga dengan baik dengan adanya pagar sekolah misalkan seperti itu, Bu. Iya, baik Ibu, seperti itu tadi. Jadi memang benar nanti setelah permasalahannya Ibu hilang, Ibu akan merasa tenang seperti itu, nyaman, begitu juga dengan anak-anak. Oke Bu, kita coba lanjutkan ya Bu. Iya, Bu. Yang menyebabkan permasalahan Ibu terjadi, yang menyebabkan tadi Ibu tidak merasa nyaman dan keselamatan anak-anak itu tidak terjaga itu apa Bu yang menyebabkan Bu? Karena kondisi geografis eh, posisi tanah yang ditempati untuk lembaga itu bekas rumah jaga di SD sebelah. Jadi Ya. posisinya itu memang sangat di pinggir jalan dan memang sangat dekat sekali dengan jalan. Lah itu membuat anak-anak itu langsung berhamburan lari keluar jika memang jam istirahat, langsung lari ke halaman, bahkan sangat mungkin sekali terjadi itu anak-anak itu langsung lari ke jalan untuk melihat kanan kirinya. Jadi seperti Seperti itu. itu Memang ya. faktor penyebabnya itu memang dari letak geografisnya dari tanah yang ditempati untuk gedung sekolahnya. Iya, Seperti itu, baik. Bu. Itu tadi karena faktornya penyebab si anak tadi keamanan anak itu belum bisa tercover itu karena Mm-mm. jalannya tanahnya yang memang benar-benar dekat dengan jalan raya seperti itu ya Bu ya. Iya, di Hmm, pinggir jalan. iya Iya, betul. iya, Bu Dewi. eh Coba Ibu faktor yang menyebabkan eh, permasalahannya itu hilang, misalkan faktor yang menyebabkan nanti itu keamanan anaknya itu bisa ada gitu Bu, kira-kira apa itu Bu ya, faktornya apa itu untuk menghasilkan keamanan untuk anak TK seperti itu. Oke. Eh, Faktor yang bisa membuat anak-anak itu aman dan tenang pastinya eh, kerjasama dengan orang tua untuk keamanan anak. Kemudian pastinya membuat pagar sekolah. Nah itu salah Ya satunya dengan betul. diadakannya pagar sekolah. Walaupun nanti akan berimbas pada sempitnya arena bermain seperti Ya, itu, Bu. oke, baik Ibu. Jadi dari permasalahan Ibu tadi adalah tentang keamanan anak, kemudian penyebabnya adalah karena tanahnya
tanah sekolahnya itu dekat sekali dengan jalan raya. Kemudian faktor yang dapat membuat nyaman adalah salah satunya tadi adalah berkomunikasi dengan orang tua, kemudian membuat pagar seperti itu ya Bu ya. Kemudian Iya, Bu. gagasan kita untuk membuat anak nyaman dan tentunya untuk guru juga tenang seperti itu ya Bu. Orang tua juga tenang juga jika anaknya masuk TK kemudian ditinggal untuk pulang seperti itu. Jadi tenang itu selain faktor tadi, apalagi Bu coba Bu? Kira-kira faktor apa lagi yang membuat safety si anak-anak TK tadi? Selain itu Bu, anak-anak kita berikan pengertian ya Bu, agar mereka bermainnya di arena bermain, tidak keluar dari arena bermain, dan jika mereka ingin keluar dari area sekolah meminta izin dulu kepada guru yang ada di sekolah. Selain itu memberdayakan guru untuk selalu istilahnya mengawasi anak-anak ketika istirahat bermain di luar kelas. Selain itu koordinasi dengan komite sekolah dan wali murid untuk saling membantu agar terciptanya pagar sekolah meskipun sederhana dari bambu atau dari apa dulu, yang penting anak-anak itu bisa terjaga keamanannya ketika istirahat. Jadi dengan menggali mungkin sumber dana atau mengajak mereka untuk gotong royong sehingga terwujudlah pagar sekolah yang bisa menciptakan keamanan, kenyamanan anak, ketenangan ketika anak-anak sedang bermain istirahat. Begitu Bu Dewi. Ya, baik Ibu. Itu tadi adalah beberapa cara untuk Bu Purwani mencari solusi atas permasalahannya. Jika ini Bu, kalau saya boleh memberi masukan ya Bu, misalkan ada koordinasi antara guru, jadi dalam TK itu kan ada beberapa guru, kemudian nanti dibuat piket itu tampaknya cocok itu Bu. Jadi dibuat piket, kemudian nanti jadi kayak bertugas seperti satpam seperti itu Bu. Jadi mengawasi anak-anak di pinggir jalan itu seperti itu. Mungkin apakah bisa diterapkan itu Bu? Bisa Bu, bisa. Jadi paling tidak itu yang satu guru itu membereskan atau menyiapkan semuanya di dalam kelas. Kemudian 2 orang guru di luar mengawasi anak yang sedang bermain di halaman. Yang satunya mengawasi anak ketika mereka ingin melompat ke jalan. Jadi tetap lebih ekstra yang di luar kelas daripada yang di dalam kelas. Itu Bu Dewi. Iya betul ya, baik Bu. Itu tadi beberapa gagasan Bu Purwani, juga tambahan dari saya untuk cara mengatasi agar anak itu tetap aman meskipun bersekolah dan tetap aman nyaman ketika anak-anak bermain di halaman sekolah seperti itu ya Bu ya. Iya Bu Dewi. Selanjutnya Bu, dari permasalahan ini tadi Bu Purwani sudah menemukan solusinya. Jadi Bu Purwani sudah menemukan solusinya. Saya akan mencoba merangkum dari hasil percakapan kita tadi bahwa Bu Purwani memiliki masalah yaitu tentang keamanan terhadap anak didiknya, karena memang anak didiknya berada di TK ya Bu, jadi memang masih aktif-aktifnya anak bergerak. Kemudian kebetulan lahan sekolahnya adalah di pinggir jalan raya, sehingga situasinya itu terlalu membahayakan untuk anak ketika anak-anak bermain. Nah, kemudian yang ingin dicapai jika permasalahan anak-anak ini tadi
ketidaknyamanan anak-anak ketika bermain itu tadi adalah jika hilang, Bu Purwani akan merasa tenang, gitu ya. Bu Purwani merasa tenang, kemudian orang Iya, tua Bu. juga tenang, anak juga merasa nyaman ketika bermain, seperti itu. Dan faktor yang menyebabkan permasalahan ini tadi, si membuat anak yang tidak aman ini tadi adalah salah satunya adalah memang letak daripada bangunan Sekolah. sekolahnya itu dekat dengan jalan raya, dan itu memang tidak bisa kita pindahkan ya Bu, karena memang Iya, Bu, sudah betul. ya betul. Nah, kemudian dari situ tadi Bu Purwani sudah mencetuskan beberapa strategi, kemudian mencetuskan beberapa gagasan untuk menangani bagaimana agar anak itu tetap aman, gurunya juga nyaman, tenang ketika anak-anak bermain, ya kan Bu. Itu tadi salah satunya adalah anak-anak memberikan pengertian terhadap anak-anak, seperti kalau bermain di halaman jangan jauh-jauh loh, kemudian ya kan Bu, terus Iya, Bu. tidak boleh sampai di pinggir jalan, seperti itu tadi salah satu gagasan daripada Bu Purwani. Kemudian berkomunikasi dengan orang tua bagaimana kalau membuat pagar supaya memang benar-benar safety untuk anak-anak bermain. Kemudian tadi juga ada berkoordinasi dengan rekan sesama guru untuk tugas piket dalam pengawasan anak, seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu Dewi. Ya, baik Bu Purwani, itu tadi beberapa strategi pemecahan masalah yang hadir, yang datang dari gagasan Ibu Purwani sendiri, seperti itu. Kira-kira bagaimana Ibu? Apakah dari permasalahan Ibu tadi dengan gagasan yang sudah jenengan sampaikan, masih adakah unek-unek lagi atau bagaimana Bu? Insya Allah sudah lega, sudah bisa membayangkan nanti seperti apa langkah saya untuk menyelesaikan masalah saya, Bu Dewi. Baik, terima kasih Bu Purwani. Dan semoga nanti apa yang sudah menjadi gagasan Bu Purwani untuk pemecahan masalah tentang keamanan anak ketika bermain bisa berjalan dengan baik, bisa terrealisasi dengan baik, dan menjadikan kenyamanan dan ketentraman bagi warga sekolah ya Bu, seluruh warga sekolah. Iya, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Purwani. Iya, Bu. Mohon maaf jika saya ada salah Sama-sama, Bu kata. Dewi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu. Terima kasih, ini tadi sudah selesai untuk coachingnya ya Bu Dewi Kristiawening. Iya Bu. Ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bu. Iya Bu, silakan Bu. Berkaitan dengan praktek coaching tadi, itu apakah indikator yang Bu Dewi Kristiawening inginkan sudah tercapai tadi Bu ketika proses coaching tadi? Iya Bu, indikator yang telah saya sampaikan di awal itu sudah tercapai ketika saya dan Bu Purwani melakukan coaching, yaitu tentang saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Purwani dari kata kunci yang telah disampaikan Bu Purwani, yaitu tadi adalah tentang keamanan anak didiknya, anak TK yang bermain, karena posisinya sekolahan itu berdekatan dengan jalan raya, seperti itu Ibu. Oh iya, baik ya. Jadi sudah tercapai untuk indikator yang ingin dilakukan tadi ketika coaching. Kemudian saya ingin menyampaikan beberapa catatan ya. Setelah saya mengamati tadi coaching yang dilakukan oleh Bu Dewi Kristiawening terhadap Bu Purwani, tadi saya lihat sudah berjalan untuk alur ceritanya, sudah tertata rapi, sudah ada penggalian masalah, sudah ada identifikasi, kemudian rencana ke depan seperti apa, dan tanggung jawab yang akan dilakukan Bu Purwani tadi sudah ada juga seperti apa ke depannya, seperti itu.
Jadi sudah saya lihat semuanya sudah berjalan sesuai dengan alur tirta seperti itu ya Bu Dewi ya. Kemudian misal ini Bu ya, kedepannya itu apa yang ingin Bu Dewi Kristiawening lakukan kembali untuk mengembangkan gitu ya, mengembangkan kompetensi untuk bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching ini Bu Dewi. Ya, tentunya saya akan berusaha menjadi lebih baik lagi ya Bu. Saya akan banyak-banyak berlatih menjadi coaching yang baik untuk coach saya. Kemudian saya ingin juga kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah tentang kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif selain daripada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Ibu. Iya, baik Bu Dewi Kristiawening. Terima kasih waktunya. Tadi kita sudah belajar untuk mempraktekkan praktek coaching begitu ya. Terima kasih Bu Dewi. Selamat siang. Bu, selamat Selamat siang, siang. Bu.